البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, muka surat 75 At-Ta'arud. Sekarang ilmu yang terkait dengan masalah kontradiksi, pertentangan. Bagaimana kalau ada dua dalil yang nampak bertentangan? Nah, ini dibahas dalam usul fikih. Bagaimana caranya untuk mengurusi masalah ini? Ta'rifuh, definisinya atau artinya, at-ta'arudu lughatan at-taqabulu wat-tamanu'. Ta'arud yaitu pertentangan, secara bahasa adalah taqabul, yaitu sikap saling berhadapan. Wat-tamanu', sikap tolak menolak, saling menolak. Wastilahan, secara istilah, taqabulu dalilain, yaitu saling berhadapannya dua dalil, yaitu apa? Pertentangan dua dalil. Bihaitsu yukhalifu ahaduhumal akhar, yang mana salah satunya menyelisihi yang lain. Tayyib, wa aqsamu ta'arudi arba'ah. Jenis-jenis atau tipe pertentangan itu ada 4. Al-awwal ayyakuna baina dalilaini ammain. Yang pertama, pertentangan itu terjadi di antara dua dalil yang sama-sama bersifat umum. Walahu arba'u halat. Kita akan mengambil sedikit-sedikit karena ini perlu apa? Memusatkan perhatian. Ya, semua ilmu perlu pemusatan perhatian, tapi ini memang apa? Agak khusus dia. Dia ada 4 keadaan masalah pertentangan dua dalil yang umum. Yang pertama, al-halatul ula ayyumkinal jam'u bainahuma. Jam'u sebagai apa? Sebagai mubtada. Sebagai fa'il, yaitu memungkinkan untuk kita menggabungkan di antara keduanya, untuk dikompromikan, disatukan. Bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhar. Yang mana masing-masingnya kita dibawa kepada suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan dalil yang lain. Jadi ini umum, itu umum, tapi ini membahas masalah ini, yang itu membahas masalah itu, jadi tidak bertentangan, itu maksudnya. Fima yajibu apa itu? Fiha, yaitu di dalam keadaan tadi, dalam hal tadi. Fayajibul jama'. Kalau memungkinkan untuk disatukan macam ini bicara ini, yang itu bicara itu, jadi tidak bertentangan, maka wajib untuk kita menjamaknya. Baik. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan apa? La yusaru ila tarjih ma'a imkanil jama'. Tidak boleh kita melakukan tarjih, milih salah satu dan membuang yang lain selama masih memungkinkan untuk dijamak. Beliau mengatakan juga i'malu dalilain aula min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada membatalkan salah satunya. Ya, manakala sama-sama sahih dari Nabi, kenapa yang satu kita buang? Selama masih mungkin untuk apa? Dua-duanya diamalkan. Tayyib. Misalu dzalik, contohnya qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala kepada nabinya, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Ini apa? Isbat, menetapkan hidayah pada Nabi. Nabi mampu memberikan hidayah. Ini dalilnya umum, hidayah apapun. Hidayah terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, terkait dengan masalah fikih mungkin, terkait dengan apapun. Ini umum. Karena apa? Ini fiilnya bersifat umum. La tahdi. Ini fiilnya adalah dia adalah muta'addi. Manakala muta'addi itu makmulnya dihapus, berarti dia bersifat umum. Nah, ini berarti apa? Dia dalil umum. Hidayah apapun Rasul punya. Kemudian wa qauluhu, juga firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nah, ini juga apa? Dalil penafian dan dia bersifat umum. Yaitu sama sekali engkau tidak mampu memberikan petunjuk. Ini umum, tapi umum yang berupa penafian. Ini jelas nampak ta'arud, yaitu apa? Kontradiksi, bertentangan.
Tayyib. Bagaimana cara menjamaknya? Wal jam'u bainahuma. Cara menjamak di antara keduanya adalah annal ayatal ula yuradu biha hidayatud dalalah ilal haq. Hidayatud dalalah wal irsyad wal bayan. Maksudnya hidayah di sini adalah hidayah berupa penunjukan, bimbingan, pengarahan kepada kebenaran. Yaitu apa? Nasihat-nasihat dan juga pengajaran-pengajaran. Tayyib. Wa hadhihi sabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan wahyu, membimbing umat pagi, petang, siang, malam dan seterusnya. Tayyib. Nah, inilah keadaan yang dimaksudkan, yaitu apa? Dalil pertama dibawa kepada suatu hal, suatu keadaan. Keadaan yang tidak akan bertentangan dengan keadaan dari dalil yang kedua. Wal ayatus saniyatu yuradu biha hidayatut taufiq. Ayat yang kedua dimaksudkan, yang diinginkan dengannya adalah hidayatut taufik wal ilham lil amal, yaitu memberikan taufik dan ilham ke jiwa manusia, ke jiwa para hamba untuk beramal. Wa hadhihi biyadillahi ta'ala. Ini di tangan Allah Ta'ala. La yamlikuhar Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ghairuh. Rasul ataupun yang lain tidak memiliki ini. Makanya Nabi Musa tidak mampu memberikan taufik kepada Fir'aun, kepada bapak angkat dia. Demikian pula Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan taufik kepada siapa, misalkan ayahnya, yaitu Azar. Demikian pula Nabi Nuh tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada anaknya yang laki-laki yang durhaka itu, yang dikenal sebagai Kan'an dan seterusnya. Demikian pula Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada sebagian pamannya dan sebagainya. Boleh nggak kita bilang Rasul tidak mampu memberikan hidayah pada ayah ibunya? Secara dalil memang nggak mampu. Secara kenyataan Rasul jelas ketika ayah ibunya meninggal, Rasul belum jadi Rasul dan sebagainya. Tayyib. Inilah maksudnya. Jadi keadaan untuk dalil pertama dibawa kepada situasi, yaitu apa? Masalah pengabaran, masalah pengajaran. Jelas Rasul punya itu. Untuk ayat yang kedua dibawa kepada situasi masalah taufik hati. Jelas ini hanya miliknya Allah Ta'ala semata. Tayyib. Kemudian kita ambil yang kedua. Yang keadaan kedua, al-halatus saniyah fa'il lam yumkinil jama'. Kalau tidak mungkin dijamak, fal mutaakhiru nasikhun. Maka dalil yang paling akhir datang dari dua dalil itu, ini dikatakan sebagai penghapus. In ulimat tarikh, apabila memang tarikhnya diketahui. Ini ayat Makkiyah, yang itu ayat Madaniyah, maka ayat Madaniyah diutamakan. Baik, ini contohnya. Fayu'malu bihi dunal awal. Maka dalil yang terakhir datang itulah yang diamalkan, bukan dalil yang pertama. Lalu dalil yang pertama untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mencari barokah, untuk mencari pahala, dan juga untuk apa? Menambah ilmu tentang nikmat Allah. Dulu kita dapat beban demikian, sekarang tidak lagi, kita bersyukur dan sebagainya. Baik. Berarti apa di sini? Ada dua syarat kalau tampak bertentangan sebelum kita masuk ke masalah nasikh dan mansukh. Syarat yang pertama adalah tidak mungkin dijamak. Syarat kedua, waktunya memang diketahui. Waktu turunnya ayat ini, waktu turunnya ayat itu, dan yang semacam itu. Baik. Adapun kalau dia itu kita ketahui waktunya, ini memang ayat Madaniyah, yang itu ayat Makkiyah, namun mungkin dijamak, maka tidak boleh ditarjih. Dua-duanya harus diamalkan. Karena hukum asalnya dalil yang memang pasti dari Rasul, baik itu Al-Quran ataupun sabda Nabi dan yang sebagainya, semuanya adalah kebenaran dan wajib diamalkan. Sama saja dia datang di awal-awal risalah atau sebelum wafatnya Nabi. Selama tidak dihapus, maka dia harus diamalkan. Tapi bukan berarti langsung yang dulu-dulu dibuang saja, walaupun masih mungkin untuk dijamak dan diamalkan. Misalu dzalik, contohnya apa? Qauluhu ta'ala fis siyam. Firman Allah Ta'ala tentang masalah puasa. Famang tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa menjalankan amal ketaatan berupa kebaikan, tatawwa yaitu menjalankan ketaatan kebaikan, tapi maksudnya apa di sini, yaitu puasa, maka itu lebih baik bagi dia. Wa ang tasumu khairul lakum. Dan puasa itu lebih baik untuk kalian. Ini belum sampai wajib, tapi apa? Ada anjuran dan dorongan. Fahadhil ayah tufidu takhyir bainal it'ami wasyam. Ayat ini polanya kalau dibahas sejak awal, fafidiyatun ta'amu miskin dan sebagainya,
Tayyib. Yaitu apa? Ada pilihan, apakah kita memberi makan ataukah kita puasa. Ma'at tarjihi siyam. Disertai dengan apa? Lebih mengutamakan puasa. Tayyib. Puasanya tidak wajib, tapi yang wajib adalah milih salah satu, memberi makan ataukah puasa. Tapi memilih puasa itu lebih baik. Disunahkan memilih puasa. Tayyib. Wa qaulihi ta'ala, wa qauluhu ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian barang siapa dari kalian hadir di kampungnya pada bulan itu, jadi syahra di sini bukan maf'ul bih dari syahida. Di syahidanya itu maf'ul bihnya terhapus, yaitu apa? Qaryatahu dan yang semacam itu. Tinggal di kampung dia. Asy-syahra di sini mansubnya adalah sebagai dzaraf zaman, di bulan itu. Jelas dimanapun kita berada, selama kita hidup di bulan Ramadan, kita hadir, kita menghadiri bulan Ramadan, tapi bukan itu yang diinginkan. Bukan menghadiri waktu, tapi menghadiri tempat tinggal. Maka dia harus berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa dia itu sedang sakit atau di atas perjalanan yang jauh, lalu dia berbuka, maka hendaknya dia mengganti dari hari-hari yang lain. Dengan apa? Sebagian hari-hari yang lain. Tufidu ta'yinas siyam. Maka ayat yang kedua ini memberikan faedah ditetapkannya puasa. Adaan fi haqqi ghairil maridi wal musafir. Sebagai apa? Sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, bukan qadha pembayaran, tapi apa? Ada ditunaikan di waktunya, di masanya untuk orang yang tidak sakit dan tidak safar. Wa qadhaan fi haqqihima, dan sebagai pembayaran hutang untuk orang yang sakit dan orang yang musafir. Baik, berarti nampak ayat ini bertentangan dengan ayat yang itu. Kita boleh puasa dan boleh makan, ataukah kita harus puasa? Ternyata ayat kedua mengatakan apa? Harus puasa, kecuali orang yang sakit atau orang safar. Baik, ini bertentangan lah. Lalu bagaimana? Maka beliau mengatakan di sini, lakinnaha mutaakhiratun anil ula. Tapi ayat kedua ini datangnya belakangan dibandingkan dengan ayat yang pertama. Fatakunu nasikhatan laha. Maka jadilah ayat yang kedua ini menghapus ayat yang pertama. Ayat kedua turunnya adalah tahun 2 Hijriah sebagaimana ijma'nya para ulama. Ayat pertama wallahu alam boleh jadi tahun pertama atau boleh jadi dia adalah tahun kedua tetapi apa? Di awal-awal. Di awal-awal tahun. Kenapa? Karena ayat pertama ini membahas tentang kewajiban puasa apa? Puasa Asyura, yaitu Muharram. Tayyib. Sementara ayat kedua ini adalah bulan Ramadan. Tayyib. Kemudian kata beliau, kama yadullu ala dzalika hadis Salamah bin al-Aqwa, sebagaimana itu ditunjukkan oleh hadis Salamah ibnul Aqwa, as-sabit fi sahihain wa ghairihima, dan yang lain-lain. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim.